Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 154. Nah, nggak nyangka juga baru ada 1 minggu komik One Punch Man chapter 153-nya rilis, udah ada aja chapter barunya. Dan pada chapter kali ini, menurut Mimin banyak banget hal menarik yang terkumpul. Jadi semua hal pentingnya itu ada di chapter 154, karena akhirnya si Botak Saitama muncul juga. Karena emang udah puluhan chapter si Botak Saitama ini nggak muncul di pertempuran dan hampir nggak pernah diperlihatkan belakangan ini. Tapi pastinya ini juga yang kalian tunggu-tunggu kan? Ya termasuk Mimin sendiri juga. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik One Punch Man chapter 154. Oke, cover chapter 154 memperlihatkan si Botak Saitama yang diperlihatkan dalam mode BDS-nya seperti mau muncul ke pertempuran sambil meninju tanah sampai retak. Dan di sampingnya ada tulisan hancurkan semuanya hingga ke ujung bumi. Jadi dari cover chapternya ini kayak udah memperlihatkan kedatangan Saitama di pertempuran asosiasi monster. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan kepada King yang masih berpose dengan gagah berani sedang berhadapan dengan Platinum Sperm. Chill Emperor yang melihat King dari tadi nggak mau mengeluarkan kekuatan Ultimate Hellfire-nya kebingungan. Kenapa King nggak mau menyerang musuhnya saat ada kesempatan tadi? Sedangkan Ian yang melihat perubahan Platinum Sperm bilang kalau tubuhnya mengecil dibandingkan Golden Sperm. Tapi bagi Atomic Samurai yang ngeliat Platinum Sperm bisa merasakan kalau Platinum Sperm ini memiliki aura yang sangat kuat sambil kebingungan dengan tindakan King yang dari tadi nggak menyerang musuh yang ada di hadapannya padahal punya jurus rahasia. Nah, Chill Emperor yang ngeliat tindakan King langsung berpikir positif kalau sebenarnya King sengaja menunggu musuh memakai wujud terkuatnya untuk mengalahkannya setelah memperhitungkan kalau tindakan ini akan menimbulkan ketakutan lebih besar pada eksekutif asosiasi monster lain. Kalau itu Tuan King, sang manusia terkuat, pasti itu keputusan yang sangat bijak menurut Chill Emperor. Nah, tiba-tiba aja ya ada yang membuat Chill Emperor sangat kaget setelah memperhatikan King dari tadi. Karena akhirnya ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh pahlawan lain yang dimana King akan mengeluarkan kekuatannya. Diperlihatkan kalau King membuka tangannya yang dari awal disilangkan dan berpose seakan-akan ingin melahap musuhnya. Di sini jelas Chill Emperor bener-bener seneng banget seperti anak kecil yang dikasih mainan sampai dia berteriak senang melihat King yang akhirnya menggunakan kekuatannya. Nah, di pandangan King saat ini yang mengeluarkan pose, sebenarnya dia kebingungan banget atas apa yang dia lakukan saat ini. Dan sebenarnya di sini itu King pengen bersujud di depan Platinum Sperm, semoga itu bakal berhasil menurut King dan bakal diampuni. Nah, kembali ke pandangan pahlawan lain. Di sini ya, menurut Mimin adalah hal yang paling kocak ngelihat pahlawan lain sangat bersemangat ngelihat King mengeluarkan kekuatannya. Karena bagi mereka semua ini adalah momen paling langka dan untuk pertama kalinya mereka melihat kekuatan King sesungguhnya. Jadi wajar para pahlawan di sini bersorak kepada King dan menyebutkan nama King berulang kali. Sedangkan Zombie Man di sini tersenyum bahagia, Atomic Samurai dan Ian juga bersemangat atas semua ini. Dan yang paling semangat atas semua ini adalah Chill Emperor dan Puri-Puri Prisoner sampai mereka mengangkat tangannya dan bersorak hanya untuk menyemangati King. Wah, gila sih. Kasihan juga ya ngelihat para pahlawan ini bersorak untuk King yang padahal King mau sujud dan minta maaf pada Platinum Sperm. Nah, kocaknya lagi adalah King yang mendengar suara sorakan dari para pahlawan yang menyemangati dirinya malah menganggap kalau para pahlawan ini ingin sekali membuatku terbunuh ya, dengan muka penuh depresinya tapi tetap ganas. Tapi di sini tiba-tiba aja ada hal yang tidak mengenakan. Di saat para pahlawan sangat senang dengan King yang akan mengeluarkan kekuatannya, mereka semua malah diserang dari jarak jauh oleh Platinum Sperm dengan kecepatan yang luar biasa, hingga mereka semua tidak bisa menghindari serangannya dari Platinum Sperm yang menggunakan buntut kepala aliennya itu yang panjang. Entah kenapa kalau dibayangin ngakak juga ya. Kan para pahlawan bersorak kesenangan, tiba-tiba malah mampus semua tuh. Dan setelah Platinum Sperm berhasil menumbangkan para pahlawan yang dari tadi bersorak, dia pun mengatakan kepada King kalau pengikutmu itu terlalu berisik. Aku sadar King jika sebenarnya keinginanmu itu untuk bisa 1 lawan 1 denganku dalam wujud gabungan 54 miliar yang sempurna. Baiklah, pakai saja Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannonmu itu kalau kau mau. Tapi di saat yang sama akan kubuat kepalamu melayang. Nah, jadi Platinum Sperm nganggep kalau King pengen 1 versus 1 melawan dirinya. Jadi dia membantai para pahlawan yang bersorak ini. Jelas King yang mendengar perkataan Platinum Sperm langsung berkeringat dingin
dan ingin segera berlutut untuk meminta maaf, dan cuma itu satu-satunya hal yang bisa dilakukannya. Setelah itu Shin pun berganti ke Silver Fang yang di sini udah tumbang sampai nggak bisa bergerak dan bakal dibunuh oleh Partner Ugly. Di sini ya, Partner Ugly tertawa terbahak-bahak dengan Silver Fang yang ada di hadapannya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, yang padahal tadinya dia pengen melelehkan Silver Fang sedikit demi sedikit dan menikmatinya. Tapi di sini Silver Fang yang mau dibunuh masih aja peduli dan memikirkan Garou untuk menyuruh Garou mengikuti suara hatinya. Dan tiba-tiba aja lapisan monster di bagian mata milik Garou akhirnya hancur dan Garou pun akhirnya tersadar dari setengah pingsannya. Dan kembali lagi ke Silver Fang yang di sini udah mau dijadiin geprek oleh Partner Ugly, yang dimana terlihat monster kampret sudah menyerang Silver Fang yang sedang pingsan dengan seluruh kekuatannya. Tapi Garou di sini tiba-tiba aja berteriak seperti mengamuk dan langsung menendang Partner Ugly hingga membuat Partner Ugly bolong di bagian perut. Dan kalau aja nggak diselamatkan oleh Garou, udah jelas 100% bahkan 1000% Silver Fang bakal mati pada saat itu juga. Nah, Garou yang berhasil melubangi perut Partner Ugly langsung menuju ke pertempuran yang lebih jauh lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah itu diperlihatkan kepada King, yang dimana King akhirnya mengatakan Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon. Dan tiba-tiba aja ketika dia bilang seperti itu, malah muncul Garou yang dalam 10 milidetik udah berada di pertempuran antara King dan Platinum Sperm. Di 20 milidetik, Garou berhasil memukul Platinum Sperm dari belakang hingga Platinum Sperm mental sangat jauh. Di 30 milidetik, Garou berhasil menangkis semua serangan Natural Weather. Di 40 milidetik, Garou mengeluarkan bela dirinya yang sangat kuat. Di 50 milidetik, Garou berhasil membantai Epilateral Weather dengan kecepatan yang sangat cepat hanya dalam 10 milidetik. Jadi Mimin sebutkan semua itu dari 10 milidetik ke 50 milidetik adalah perbedaan dari 10 milidetik ke 10 milidetik selanjutnya. Nah, bisa dibayangkan gimana kecepatan Garou di mode setengah monsternya, yang bahkan dia berhasil mengalahkan 3 eksekutif asosiasi monster hanya dalam kurang 1 detik. Dan pada saat tayangan ulang dengan kecepatan normal dari jarak jauh, Metal Bat melihat King dengan posenya dan menganggap kalau itu semua adalah kekuatan King yang akhirnya dikeluarkan. Hingga di pertempuran itu banyak banget kumpulan debu sangat tinggi berterbangan yang menutupi area pertempuran. Di akhirnya ada juga nih pahlawan kelas S yang ngeliat kekuatan King sesungguhnya. Kasian banget ya sama pahlawan yang bersorak tadi, gak bisa lihat kekuatan King sesungguhnya. Sedangkan King yang melihat keadaan pertempuran sampai terkaget-kaget hingga dia terjatuh dan melihat tangannya sendiri, seakan-akan dia barusan mengeluarkan kekuatan yang bahkan dirinya sendiri gak diduga-duga. Jadi kayak nganggep kalau dirinya sendiri bahkan gak tahu kalau punya kekuatan tersembunyi yang akhirnya dikeluarkan oleh dirinya. Lagian lihat ekspresi King ngakak juga sih pas King lihat keadaan pertempuran sampai mangap-mangap. Nah, Shin pun berganti ke Partner Ugly setelah dibolongin perutnya oleh Garou. Dia di sini benar-benar terkejut sambil melihat perutnya kalau udah bolong, dan setelah itu dia pun terjatuh dan meleleh, yang menandakan kalau akhirnya monster jelek dan biadab ini udah berakhir di pertempuran kali ini oleh Garou. Setelah itu kita diperlihatkan lagi ke Garou setelah membantai 3 eksekutif asosiasi monster. Di sini Garou yang lapisan monsternya udah hancur akhirnya tersadar dari pingsannya dan teringat dengan Silver Fang, yang di sini Silver Fang masih nggak bisa berdiri setelah mengadu kekuatan melawan Garou yang berubah menjadi setengah monster. Entah kenapa Mimin ngeliat Silver Fang kayak menangis dan memikirkan Garou dari tadi, walaupun yang sebenarnya juga dia bakal dibunuh oleh Partner Ugly. Jadi sebenarnya ketika Silver Fang melawan Garou, posisi Garou itu masih dalam keadaan belum sadar, dan saat ini dia bisa sadar karena pertarungannya melawan Silver Fang, yang dimana Silver Fang terus menasehati Garou sambil meminta maaf dan ingin kembali menjadi guru dan murid lagi, hingga dia ingin berhenti jadi pahlawan untuk fokus juga kepada Garou seperti perkataan dia melawan Garou sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kalau hubungan mereka berdua antara guru dan murid kayaknya masih bisa kembali, karena Garou yang baru aja sadar langsung mengingat Silver Fang, dan Silver Fang yang mau dibunuh aja masih pengen Garou kembali menjadi manusia dan mengikuti suara hatinya. Ya, kisah antara guru dan murid yang benar-benar keren sih. Nah, setelah Garou yang teringat Silver Fang malah kaget dengan kemunculan portal dimensi yang ada di sebelahnya, dan tiba-tiba malah muncul trio koplak dari portal dimensi itu. Dan Garou yang melihatnya makin kebingungan dong. Manako di sini pusing setelah teleportasi, dan Saitama lega karena akhirnya berhasil keluar dari reruntuhan asosiasi monster. Nah, akhirnya muncul juga nih Saitama di pertempuran kali ini setelah lama ditunggu puluhan chapter. Ya waktu itu Mimin bosan juga sih bacanya di mana Saitama dan di mana Saitama.
Nih, yang kalian tunggu-tunggu, akhirnya si botak Saitama muncul juga. Nah, karena Mimin ngeliat chapter 154 ini banyak hal menariknya, kemungkinan bakal membahas fakta-fakta dengan pembahasan yang lebih detail dan mungkin spoiler dikit untuk lanjutan ceritanya. Ya karena pada dasarnya di video kali ini hanya untuk mereview chapter terbarunya, dan di video selanjutnya bakal lebih detail lagi. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang One Punch Man chapter 154. Ya, setelah di chapter 153, kita diperlihatkan keepikan chapternya dengan kemunculan God di penglihatan Homeless Emperor. Tapi di chapter kali ini, kita diperlihatkan banyak sesuatu yang menarik dan yang ditunggu-tunggu muncul juga. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.